Kemudian langsung kepada topik yang selanjutnya, yaitu topik 4. Topik 4 ini membicarakan tentang konsep dasar artificial intelligence. Artificial intelligence ini didefinisikan sebagai kecerdasan buatan berupa mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan input baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Terdapat 4 sudut pandang artificial intelligence. Yang pertama yaitu sudut pandang kecerdasan. Dalam sudut pandang kecerdasan buatan akan mampu membuat mesin menjadi cerdas, mampu membuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan merupakan suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Dalam hal bisnis, sudut pandang bisnis ini, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang terakhir yaitu sudut pandang pemrograman. Dalam sudut pandang ini, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan artificial intelligence. Tujuan utamanya yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan yang ilmiah yaitu tujuan kedua yaitu memahami apa itu kecerdasan, serta tujuan yang ketiga yaitu tujuan entrepreneurial yang merupakan membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Konsep AI yaitu sistem yang nantinya dapat berpikir seperti manusia atau thinking humanly, sistem yang berpikir secara rasional, thinking rationally, sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly, sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Berikut ini terdapat implementasi artificial intelligence, yaitu dapat NLP, sistem otomatis online asisten dan deteksi email spam cerdas. Kemudian terdapat pada game playground, yaitu permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual berpikir. Otomotif terdapat pada headset AR yang digunakan teknisi kepala dengan teknisi bengkel. Kemudian terdapat bidang medis, yaitu digunakan sebagai pengecekan reservasi, konsultasi pasien, dan catatan konsultasi. Dilanjutkan ke topik yang kelima. Topik yang kelima yaitu berbicara tentang konsep e-commerce. Yang disebut dengan e-commerce yaitu penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi, perusahaan maupun individu. Berikut ini terdapat 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu value proposition. Mengapa pelanggan harus membeli produkmu? Value proposition e-commerce yang sukses yaitu personalization atau kostumisasi, pengurangan biaya pencarian, fasilitas transaksi dengan pengelola pengantaran produk. Yang kedua yaitu revenue model. Bagaimana Anda akan menghasilkan uang? Tipe utama revenue model yaitu advertising revenue model, subscription revenue model, transaction fee revenue model, sales revenue model, serta affiliate revenue model. Yang ketiga yaitu market opportunity. Pasar apa yang akan Anda masuki dan seberapa besar? Peluang pasar biasanya dibagi atas ceruk pasar yang lebih kecil. Yang keempat yaitu competitive environment. Siapa lagi yang akan memasuki pasar yang telah Anda targetkan? Hal ini dipengaruhi oleh number and size of active competitor, age competitors make market share, competitor profitable, serta competitor pricing. Yang kelima yaitu competitive advantage yang berkaitan dengan apakah keunggulan bersaing yang Anda miliki di pasar.
yang memiliki konsep penting yaitu asimetris, first mover advantage, complementary research, unfair competitive advantage, leverage, serta perfect market. Yang keenam terdapat market strategi, yaitu bagaimana Anda merencanakan untuk mempromosikan produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada target konsumen. Yang ketujuh yaitu organizational development, yakni apa jenis struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan rencana Anda. Yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu manajemen tim, yakni apa latar belakang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tim agar sebuah tim manajemen menjadi kuat. Yang selanjutnya memasuki topik yang keenam, yaitu etika dalam dunia cyber. Dalam dunia cyber terdapat etika, yaitu 1. Menghargai orang lain, 2. Berpikir kritis, 3. Tidak mengunduh konten membajakan, tidak melakukan plagiat, serta menghargai privasi diri sendiri dan orang lain. Terdapat 3 tips sederhana penggunaan media sosial, yaitu menggunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya menyalurkan hobi, membuat bisnis. Terdapat dalam media sosial Instagram dan YouTube, atau Anda yang memiliki pekerjaan dapat membuat fanspage di Facebook. Kemudian yang kedua yaitu membatasi penggunaan. Supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu saja. Dengan begitu, maka kita bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Yang ketiga yaitu dapat alokasi waktu. Apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sulit dihilangkan, coba alokasikan waktu luang singkat seperti ketika berada di kendaraan umum atau menunggu antrean untuk melakukan kebiasaan tersebut dengan mengalokasikan waktu luang tersebut agar tetap mendapatkan informasi terkini, namun tidak kehilangan waktu untuk beraktivitas yang lebih penting. Berikut ini terdapat 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu menjaga privasi. Menjaga privasi ini tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial. Yang kedua yaitu jaga keamanan akun dengan kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Yang ketiga yaitu menghindari hoax, tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Yang keempat yaitu menyebarkan hal yang positif, tetaplah menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Yang terakhir yaitu gunakan seperlunya, tetap menggunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari jika telah mengalami ketergantungan. Berikut ini adalah 6 hal yang pantang dilakukan di media sosial, yaitu 1. Memulai konflik, kedua, curhat masalah pribadi, ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya, yang keempat, menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama, yang keempat, berbagi foto pesta bergila-gila, dan yang terakhir itu bersikap terlalu ekstrim. Kemudian kita lanjutkan kepada topik yang terakhir, yaitu topik 7. Topik 7 yaitu membahas tentang Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UITE ini memuat tentang asas, ruang lingkup, serta larangan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi memang dirasa terlalu cepat, termasuk di dalamnya yaitu teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika bagaikan 2 sisi mata uang. Di satu sisi, membuat dampak positif, serta di sisi lain membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi, seperti kejahatan, mayantara, atau cybercrime. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.
Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut dengan hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang berhubungan dengan internet. Dengan kata lain, hukum Mayantara tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak berhubungan dengan internet. Di sini seolah-olah ada dua dunia, yaitu real world dan cyber world. Kita masuk ke cyber world ketika kita berhubungan dengan internet. Misal ada orang yang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum yang tidak terhubung dengan internet, maka yang berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan. Namun, dalam hukum Mayantara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, tidak bisa diterapkan terhadap kasus tersebut. Namun, apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang terhubung dengan internet, seperti Facebook atau Instagram, maka yang berlaku terhadap kasus ini adalah Undang-Undang ITE. Ruang lingkup berlakunya ITE diatur dalam pasal 2 Undang-Undang ITE, yaitu sebagai berikut. Jadi untuk undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang mana memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia yaitu meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Asas-asas hukum berlakunya hukum pidana menurut tempat dalam KUHP tidak bisa menangani cybercrime secara menyeluruh. Hal ini karena sifat cybercrime yang tanpa batas, yaitu batasan ruang dan waktu. Kemudian terdapat asas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala hal yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua yaitu asas manfaat, yang berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu asas kehati-hatian, yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri, bagi pihak lain, serta bagi negara. Yang keempat yaitu asas iktiqad baik, yang digunakan dalam pihak dalam melakukan ini yaitu bertujuan untuk sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain. Asas yang kelima yaitu asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam hal ini tidak fokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selain itu, terdapat larangan-larangan dalam UU ITE, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan,
atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan atau pengancaman.